datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Guru Tingkat Dewa. Bab 201.205. Apa hubungan hidup dan mati mereka denganmu? Mereka ingin kamu menjadi orang baik. Bai Ling berkata tanpa ampun. Jia Siwen menatap lurus ke arah Bai Ling dan berkata, mereka semua adalah teman atau muridku, bagaimana aku bisa melihat mereka mati saja? Jika aku melakukan ini, maka aku dan orang-orang dari Sekte Hunyuan apa perbedaan antara manusia? Pada saat kritis, kamu tidak bisa menyelamatkan semua orang. Selama kamu bisa membunuh musuh, kamu akan menyelamatkan lebih banyak orang, dan kamu bisa menyelamatkan lebih banyak orang saat kamu masih hidup, daripada hanya menatap orang-orang ini. Tubuh, kan? Memahami. Suara Bai Ling sedikit melunak. Terkadang, pengorbanan tidak bisa dihindari, tapi selama saya bisa menyelamatkan orang lain, maka saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan mereka. Jia Siwen berkata dengan suara yang dalam. Bai Ling menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, kamu tidak akan memahami kebenaran ini sekarang, tapi ketika kamu mengalami lebih banyak hal di masa depan, kamu pasti akan mengerti, tapi aku bisa memperingatkanmu, jangan mati. Aku tidak mau untuk mati bersamamu. Jia Siwen tersenyum dan berkata dengan lemah, jangan khawatir, aku sudah mati, tidak mudah untuk mati. Ada satu hal lagi yang ingin kukatakan, yaitu metode aura yang kamu gunakan saat menghadapi musuh sungguh bodoh. Bai Ling berkata dengan enteng, untungnya kamu bukan muridku, kalau tidak aku akan menamparmu sampai mati. Jia Siwen menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata, ada apa? Apakah ada masalah dengan metodeku? Caramu benar, terlalu bodoh. Kalau kamu menggunakan aura seperti milikmu, apalagi hubungannya dengan seni bela diri? Gunakan saja aura itu secara langsung. Bai Ling berkata dengan dingin. Di mana kekuranganku dalam penggunaan seperti ini? Jia Siwen bertanya. Kekurangannya. Banyak sekali kekurangannya. Bukankah kamu menemukan bahwa jika kamu menggunakan dua trik, aura di tubuhmu sudah mencapai titik terendah? Bai Ling berkata dengan ringan, dan penggunaan aura akan berdampak besar pada meridian, begitu meridian rusak dan masalahnya tidak ada habisnya. Jia Siwen mengerutkan kening, mengangguk dan berkata, saya mengerti. Dia tidak menyangka penggunaan aura secara langsung akan menimbulkan kerugian sebesar itu. Jika ini terjadi, dia harus mempelajari seni bela diri aura dengan cepat. Bai Ling, apakah kamu memiliki aura seni bela diri? Jia Siwen bertanya sambil tersenyum. Tidak, Bai Ling berkata dengan sangat lugas, tingkat aura seni bela diri yang saya tahu terlalu tinggi. Kamu tidak dapat mempelajarinya sama sekali sekarang, bahkan jika kamu mempelajarinya, kamu tidak akan dapat menggunakannya. Kelas. Ngomong-ngomong, seni bela diri dibagi ke dalam kelas berapa? Jia Siwen bertanya. Langit dan bumi Xuan Huang, 4 tingkat, setiap tingkat dibagi menjadi 3 tingkat atas, tengah dan bawah. Bai Ling berkata dengan ringan. Lalu keterampilan bela diri penangkap naga seperti apa yang aku tahu sekarang? Jia Siwen bertanya dengan rasa ingin tahu. Peringkat kuning tidak dihitung. Bai Ling memukul Jia Siwen tanpa ampun. Jia Siwen hampir memuntahkan seteguk darah lama. Meski kekuatan penangkap naga tidak kuat, namun efek pengendaliannya sangat menakutkan. Begitu penangkap naga tertangkap, tidak akan mudah bagi lawan untuk melepaskan diri. Kalau begitu, apakah kamu memiliki seni bela diri aura tingkat misterius? Kamu tidak bisa membiarkan aku tidak memiliki seni bela diri untuk digunakan saat menghadapi musuh di masa depan, kan? Jia Siwen berkata dengan canggung. Tingkat Xuan. Bagimu, alangkah baiknya jika memiliki pelatihan seni bela diri tingkat rendah tingkat kuning. Sekarang sejumlah besar seni bela diri di dunia manusia telah hilang, sulit untuk menemukan seni bela diri. Bai Ling berkata dengan ringan. Lagi pula, kamu bisa menemukannya sendiri, tidak banyak orang yang bisa mengancam keselamatanmu saat ini. Melihat kegigihan Bai Ling, Jia Siwen menghela nafas tak berdaya dan berkata, lalu bagaimana saya bisa berlatih seni bela diri yang lebih maju? Setidaknya aura dan kekuatan spiritualmu cukup untuk mendukungmu. Sejauh menyangkut aura, saat ini kamu tidak ada hubungannya, tetapi dengan kekuatan spiritual,
kamu memiliki lautan kekacauan, dan menurutku itu tidak akan terjadi. Menjadi masalah bagimu. Bai Ling berkata dengan ringan, selama kamu bisa turun, kekuatan mentalmu akan meningkat dengan cepat. Mata Jia Siwen berbinar. Benar. Ada juga lautan kekacauan, selama dia bisa membunuh penjaga itu, maka kekuatan mentalnya akan meningkat pesat. Bisakah lapisan kedua dibuka sekarang? Jia Siwen bertanya dengan penuh semangat. Cobalah sendiri, jangan tanya saya, kekuatan mental saya terbatas sekarang, saya ingin terus tidur. Bai Ling berkata dengan tidak sabar. Setelah berbicara, Bai Ling langsung menghilang. Jia Siwen mengerutkan bibirnya tanpa daya. Karena Bai Ling terlalu malas untuk membantunya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia menundukkan kepalanya dan memandangi lautan kacau tak berujung di bawah. Begitu dia mengertakkan gigi, tubuhnya langsung jatuh dan jatuh ke laut yang kacau dengan bunyi celepuk. Air biru membungkus Jia Siwen sepenuhnya, dia berjalan di dalam air, dan dengan cepat berenang menuju kedalaman. Setelah berenang sejauh sekitar puluhan meter, Jia Siwen melihat lapisan tipis cahaya biru memancar di depannya. Dia meliriknya, dan lapisan cahaya biru-biru benar-benar memisahkan perairan atas dan bawah, dan ada dua dunia di bawahnya. Air di bawahnya berwarna hitam pekat karena tidak terkena sinar matahari. Sepertinya ini lapisan kedua. Jia Siwen bergumam, tapi bagaimana lapisan film ringan ini bisa dipecahkan? Jia Siwen mengulurkan tangannya dengan sedih untuk menyentuh film cahaya biru-biru. Saat dia menyentuh film cahaya biru-biru, aura di tubuhnya langsung mengalir ke film cahaya tersebut. Lapisan cahaya lembut dengan cepat melayang di sepanjang aliran air dan perlahan menghilang, berubah menjadi sedikit cahaya spiritual dan menghilang di air laut. Ini sebenarnya terbuka. Sepertinya aku merasakan kekuatanku telah meningkat ke kondisi kondensasi, gumam Jia Siwen. Setelah itu, Jia Siwen tidak ragu-ragu dan langsung berenang menuju laut di bawah. Saat dia memasuki laut di bawah, bau samar darah menembus hidungnya. Bau darah. Jia Siwen tertegun sejenak, lalu dia merasakan hawa dingin datang dari belakang. Dia menoleh dan melihat ke belakang tanpa sadar, dan melihat hiu besar yang panjangnya lebih dari 10 meter mengayunkan siripnya berenang ke arahnya. Mata hiu itu berwarna merah darah, seolah-olah berlumuran darah. Saat ini, Jia Siwen masih berada ratusan meter dari hiu tersebut, namun meski begitu, Jia Siwen masih merasakan bau darah yang menyengat dari tubuh hiu tersebut, yang membuatnya merinding. Hiu ini tidak terlihat seperti tuan yang menyebalkan. Mengaum. Saat Jia Siwen sedang melihat hiu itu dengan cepat berenang ke sisi Jia Siwen, dan ia membuka cekungan darahnya, memperlihatkan beberapa baris gigi segitiga yang rapi. Gigi tajam itu seperti gergaji. Begitu mereka digigit, mereka pasti akan terkoyak sepotong dagingnya. Jia Siwen tidak berani peduli sama sekali, meskipun kekuatan mentalnya berada di lautan yang kacau saat ini. Jika kekuatan mentalnya rusak parah, maka kekuatan mentalnya akan melemah dan dia akan menjadi vegetatif atau mati begitu saja. Dia tidak berani mengambil resiko ini. Menghadapi mulut besar cekungan darah hiu, Jia Siwen menyipitkan matanya sedikit, sosoknya bersinar, dan dia langsung mundur ke belakang. Ledakan. Mulut besar hiu itu menggigit air 1 meter di depan Jia Siwen, dan dengan paksa mengguncang air laut di sekitarnya, tanpa diduga untuk sementara membentuk zona vakum. Namun tak lama kemudian, daerah vakum ini terbentuk, dan air laut di sekitarnya pun ikut mengalir, sehingga daerah vakum tersebut kembali terisi air laut. Biarkan aku pergi, monster macam apa ini? Gumam Jia Siwen sambil menatap hiu bermata merah itu. Ini adalah penjaga lapisan kedua lautan kekacauan, yang disebut hiu gila. Kekuatan fisiknya sangat menakutkan, dan kekuatan fisiknya saja sudah cukup untuk mencapai kekuatan kondisi kondensasi. Suara Bai Ling ada di Jia Siwen terdengar di benaknya. Jia Siwen tertegun sejenak, dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Jika tidak ada energi spiritual dalam keadaan kondensasi, bagaimana bisa begitu kuat? Di dunia ini, selain orang yang melatih energi spiritual, juga akan ada orang yang ahli dalam latihan fisik. Hiu gila secara alami tidak dapat mengolah energi spiritual, tetapi kekuatan fisiknya sangat menakutkan. Inilah kekuatan dan kelemahannya, kata Bai Ling. Kalau begitu,
Sepertinya level ini agak tidak nyaman, gumam Jia Siwen. Tepat ketika Jia Siwen sedang mengobrol dengan Bai Ling, hiu gila itu menyerang lagi, tubuhnya yang besar berkeliaran di air laut dan seketika membelah air laut. Dalam sekejap mata, hiu gila mendatangi Jia Siwen. Mata Jia Siwen memadat, dan dia memutuskan untuk mencoba mengguncang hiu gila itu terlebih dahulu untuk melihat apakah itu kekuatan hiu gila itu atau kekuatan auranya. Minum. Jia Siwen menggeram pelan, dan melihat jari telunjuk dan jari tengahnya berdekatan, menunjuk secara diagonal ke tanah seperti pedang panjang, cahaya putih susu bersinar di jarinya. Lihat aku membuatmu menjadi daging hiu. Jia Siwen menatap hiu liar itu dan berkata. Melihat jari-jarinya melambai dalam sekejap, aura tajam bersiul, langsung menebas hiu gila itu. Meskipun demikian, kekuatan aura masih berkurang 30% di bawah air, dan hanya lubang kecil yang dibuat di depan hiu gila itu, dan darah merah cerah mengalir keluar di sepanjang lubang tersebut. Namun, hiu gila itu marah. Tak disangka manusia ini berani menyakitinya sehingga membuatnya merasa tersesat. Melihat hiu liar itu bergoyang, dia segera berenang menuju Jia Siwen. Tubuh besar yang panjangnya puluhan meter itu seperti gunung yang tidak dapat diatasi di depan Jia Siwen, memberikan tekanan yang luar biasa pada Jia Siwen. Ledakan. Ekor besar hiu liar itu melesat ke arah Jia Siwen dan menimbulkan turbulensi air di sekitarnya, seolah-olah menembak keluar Jia Siwen. Jia Siwen ingin menghindarinya tapi sudah terlambat. Ledakan. Sirip ekor yang besar menghantam dada Jia Siwen dengan keras, dan Jia Siwen ditembak dan diterbangkan langsung oleh hiu gila itu seperti bola meriam. Dia telah berada di dalam air selama ratusan meter sebelum berhenti secara bertahap. Jia Siwen mencengkeram dadanya erat-erat, dan dia merasa sedikit kehabisan napas. Kekuatan bertarung hiu gila ini terlalu kuat, apalagi ini adalah pertarungan air terbaiknya. Bagi Jia Siwen, air laut ini sangat meningkatkan daya juang hiu gila dan melemahkan daya juangnya. Bagaimana cara melawannya? Lupakan saja, sekarang aku bukan lawanmu, ketika aku menemukan seni bela diri Reiki yang tepat, aku akan bertemu denganmu lagi. Jia Siwen mengertakkan gigi dan berkata. Setelah berbicara, Jia Siwen langsung menghilang ke lautan kekacauan. Jia Siwen terbangun dalam keadaan linglung. Saat dia membuka matanya, hal pertama yang dilihatnya adalah langit-langit putih, dan bau disinfektan menembus hidungnya. Di mana saya? Jia Siwen berjuang untuk duduk, perawat di samping segera datang, dengan lembut memegangi Jia Siwen dan berkata, Tuan, Anda sudah bangun. Jia Siwen menatap tajam, dan berkata dengan curiga, apakah kamu? Seorang perawat. Perawat itu mengangguk dan berkata, kamu pingsan dan dibawa ke rumah sakit oleh teman-temanmu. Jia Siwen mengangguk, dia masih ingat bahwa dia benar-benar pingsan pada akhirnya, dan dia tidak tahu sisanya. Aku baik-baik saja sekarang. Jia Siwen melambaikan tangannya dan berkata, aku punya sesuatu yang lain, aku akan pergi dulu. Setelah itu, Jia Siwen berdiri dan berjalan keluar. Tunggu, Tuan. Perawat itu terkejut dan buru-buru ingin berhenti, namun dia merasakan ada kekuatan tak kasat mata di tubuh Jia Siwen yang mendorongnya menjauh, mencegahnya untuk mendekati Jia Siwen. Jia Siwen berjalan keluar pintu, tapi melihat seorang pria muda mengenakan sweter merah dengan rambut merah menyala. Pria itu memerah di sekujur tubuhnya, dan dari kejauhan dia mengira itu adalah nyala api. Saat Jia Siwen melihat pria itu, alisnya sedikit mengernyit, karena dia merasakan tubuh pria itu mengeluarkan nafas panas, seperti nyala api. Tapi Jia Siwen tidak terlalu memperhatikan, dia tidak ingin terlibat dengan beberapa orang yang tidak bisa dijelaskan. Jika terjadi masalah lagi, itu terlalu berat untuk ditangani. Namun terkadang, bukan karena Anda ingin mengacaukan sesuatu, melainkan hal-hal yang datang ke rumah Anda. Ketika pria berbaju merah melihat Jia Siwen keluar, dia melintas dan berhenti di depan Jia Siwen. Apa yang sedang kamu lakukan? Jia Siwen sedikit mengernyit, menatap pria berbaju merah di depannya dengan sedikit ketidakpuasan. Meski tidak ingin menimbulkan masalah, bukan berarti ia takut akan masalah. Jika pihak lain ingin membuat masalah, dia tidak keberatan memberinya pelajaran yang mendalam. Pria berbaju merah memandang Jia Siwen dengan bangga dan berkata, bos kami sedang mencari Anda dan ingin Anda datang. Bosmu.
Jia Siwen mengerutkan kening lebih dalam, dan dia tidak ingat organisasi kultivator apa yang dia provokasi. Dia secara langsung melenyapkan geng-geng itu, dan tidak peduli seberapa kuat Wang Yuande dan yang lainnya, mustahil bagi seorang kultivator yang kuat untuk menyerah. Ya, ikut aku, pria berbaju merah berkata sambil melambaikan tangannya. Kenapa aku harus ikut denganmu? Jia Siwen berdiri diam dan tidak bermaksud bergerak, diam-diam menatap pria berbaju merah dan berkata, "Hehe, anakmu terlihat muda, dan dia sangat berani." Pria berbaju merah itu mencibir, "Jika kamu tidak pergi, maka aku hanya bisa menjatuhkanmu dan menyeretmu pergi." Secara alami, Jia Siwen bukanlah seorang guru yang mudah tersinggung, matanya berangsur-angsur menjadi dingin, menatap pria berbaju merah dan berkata, "Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mencobanya." Menarik sekali, apa menurutmu kemampuanmu bisa melakukan apa saja di hadapanku?" Pria berambut merah itu mencibir, "Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, aku khawatir kamu tidak akan tahu berapa banyak kati yang kamu miliki." Naik. Saat dia berkata, pria berambut merah itu mengangkat telapak tangannya, dan nyala api muncul di telapak tangannya. Melihat nyala api yang menyala-nyala, pupil mata Jia Siwen tiba-tiba menyusut dan bergumam, "Apakah Anda juga seorang kultivator?" "Haha, benar, tapi kamu juga bisa menyebutku negara adidaya." Pria berambut merah berkata sambil tersenyum, "Biarkan aku melihat betapa kuatnya dirimu." Setelah berbicara, pria berambut merah itu melambaikan telapak tangannya, dan nyala api berubah menjadi bola api dan melesat keluar, terbang langsung menuju Jia Siwen. Ekspresi Jia Siwen memadat. Meski bola apinya tidak lemah, tidak ada fluktuasi spiritual di dalamnya. Jelas sekali, itu hanyalah nyala api biasa. "Hancurkan untukku." Jia Siwen menggeram, melihat telapak tangannya tiba-tiba ditepuk ke arah bola api, hanya terdengar bunyi, bang, bola api itu hancur berkeping-keping oleh telapak tangan Jia Siwen. Ke atas. "Oh, tidak apa-apa." Pria berambut merah itu berkata sambil tersenyum menghina, "Sepertinya kamu memang seperti rumor yang beredar, kalau begitu, maka aku akan serius." Saat dia berkata, pria berambut merah itu perlahan mengangkat tangannya, dan saat dia mengangkat tangannya, dia melihat nyala api merah dengan cepat muncul dari sekujur tubuhnya. Jia Siwen dengan jelas merasakan bahwa api di sekitar tubuh pria berambut merah itu bukanlah bola api biasa, itu adalah api yang terkondensasi dari aura. Saat nyala api meningkat, suhu di sekitarnya juga meningkat. Setelah beberapa tarikan napas, Jia Siwen merasakan sekelilingnya semakin panas, seolah-olah dia berada di dalam api. "Yaning, apa yang kamu lakukan?" Pada saat ini, sebuah suara tegas terdengar, dan segera menghentikan tingkah laku pria berambut merah itu. Nyala api di tubuh pria berambut merah itu langsung menghilang, dan suhu di sekitarnya dengan cepat turun kembali ke keadaan semula. Jia Siwen merasa bajunya basah oleh keringat, sebagian karena terlalu panas, dan sebagian lagi karena tekanan yang sangat berat. Ia dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun pria berambut merah itu terlihat bodoh, nyatanya kekuatannya masih lebih tinggi dari dirinya. Jika dia benar-benar bertarung, dia mungkin bukan lawan dengan kekuatannya saat ini, kecuali ada beberapa trik. Seni bela diri Reiki yang kuat bisa digunakan. Namun Jia Siwen juga sangat bingung, siapakah orang yang baru saja berhenti meminum pria berambut merah itu. Dia melihat ke arah asal suara itu, dan melihat seorang pria berjas hitam berjalan ke arahnya. Pria berbaju hitam itu tampak biasa saja, tapi yang mengejutkan Jia Siwen adalah dia bisa berjalan. "Diam." Yan Ning memandang pria berjaket hitam dan menyeringai, "Hei, bos, bukankah saya ingin mengujinya? Lihat bagaimana kekuatannya." "Godaan. Menurutku kamu ingin menimbulkan masalah, kan?" Pria berjaket hitam itu berkata dengan enteng, "Sudah kubilang, jika kamu membakar rumah sakit, aku tidak bisa melindungimu. Ketika saatnya tiba untuk disalahkan, kamu harus jelas tentang konsekuensinya." Ekspresi Yan Ning berubah, dan dia mengangguk cepat dan berkata, "Saya salah dengan bos." "Pikirkan baik-baik." Pria berjaket hitam berkata dengan ringan, "Oke, kamu istirahat dulu, izinkan aku bicara sedikit dengan adik kecil ini." "Oke." Yan Ning mengangguk dan pergi dengan cepat. Di koridor, hanya tersisa Jia Siwen dan pria berjaket hitam.
Jia Siwen memandang pria berjaket hitam di depannya dengan gugup dengan mata serius. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat menembus pria di depannya, membuktikan bahwa kekuatan lawan jauh di atasnya. Pria berjaket hitam itu tersenyum pada Jia Siwen dan berkata, "Hehe, jangan gugup temanku, namaku Ankong. Aku di sini untuk membicarakan sesuatu denganmu. Aku akan memberitahumu sesuatu selanjutnya. Saya harap Anda dapat melakukannya dengan baik. Jaga kerahasiaannya dan jangan pernah berbicara dengan siapapun, bahkan anggota keluarga." Jia Siwen mengangguk. Dia tidak khawatir pihak lain akan merugikannya. Jika pihak lain benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya, dia pasti sudah memulainya, dan dia tidak akan pernah menunggu sampai sekarang. Saya anggota tim ke-10 Divisi Naga Dinasti Surgawi. Saya Kapten Ankong. Ankong berkata sambil tersenyum. Kalimat ini saja yang meledak di telinga Jia Siwen seperti guntur. Naga dari Dinasti Surgawi. Jia Siwen bergumam, apakah itu seperti yang tertulis di novel? Ankong mengangguk dan berkata, dapat dianggap bahwa tidak ada orang biasa di Departemen Naga. Kebanyakan dari mereka adalah kultivator. Ada juga beberapa talenta terbaik di berbagai industri, seperti industri medis dan industri konstruksi. Jia Siwen kaget. Ia selalu mengira bahwa departemen yang digambarkan dalam novel itu tidak ada sama sekali. Siapa yang tahu dia benar-benar melihat orang-orang di departemen ini sekarang? Kami menemukanmu karena kami melihatmu melawan iblis setengah manusia. Kamu juga harus menjadi seorang kultivator yang baik, bukan? Ankong menatap Jia Siwen, matanya yang dalam sepertinya mampu melihat menembus orang lain. Jantung. Jia Siwen sedikit mengernyit, dan berkata, apakah kamu sedang menyelidiki saya? Hehe, kami tidak menyelidiki kamu, tapi sekarang ada video kamu bertarung melawan setengah manusia di mana-mana di internet. Sulit bagi kami untuk memahaminya. Ankong berkata sambil tersenyum. Wajah Jia Siwen berubah dan berkata, dengan cara ini, bukankah seluruh dunia akan mengetahui masalah ini? Ankong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Tentu saja kami tidak akan membiarkannya pergi. Spesialis kami yang bertanggung jawab atas jaringan sudah menangani masalah ini. Semua video di internet telah hilang. Selain itu, kami telah merilis berita yang mengatakan bahwa ini palsu, hampir tidak ada berita di internet sekarang. Hah, itu bagus. Jia Siwen menghela nafas lega, setidaknya dengan cara ini ketenarannya tidak akan menyebar terlalu jauh. Jangan khawatir. Kami telah menemukan alasan untuk menyembunyikan semuanya darimu, dan kamu masih bisa tinggal di sini dengan baik di masa depan. Ankong berkata sambil tersenyum. Kamu datang kepadaku, aku khawatir tidak sesederhana itu, kan? Jia Siwen bertanya sambil menatap langit yang gelap. Ankong tersenyum acuh tak acuh dan berkata, hehe, kamu seharusnya tidak bergabung dengan sekte manapun, kan? Zongmen. Sekte apa? Jia Siwen bertanya dengan curiga. Karena kamu tidak bergabung dengan sekte tersebut, maka kamu bergabung dengan divisi naga langitku, bagaimana kalau? Ankong menatap Jia Siwen penuh harap. Jia Siwen tertegun sejenak. Tidak ada seorang pun yang mengatakan hal ini padanya. Su Yueming pernah bertanya kepadanya apakah dia ingin bergabung dengan Departemen Operasi Khusus, tetapi dia menolak saat itu. Sekarang tampaknya Departemen Operasi Khusus adalah divisi naga dari Dinasti Surgawi. Mengapa kamu ingin bergabung dengan divisi naga Dinasti Surgawi? Meskipun Jia Siwen ingin segera menyetujuinya, dia memiliki beberapa kekhawatiran. Jika dia bergabung dan memintanya untuk mengerjakan tugas setiap hari, bukankah dia tidak akan bisa tetap bersekolah setiap hari? Namun syarat sistemnya adalah menjadi seorang guru. Jika dia meninggalkan sekolah, Jia Siwen tidak tahu apakah sistemnya dapat dilanjutkan. Jika sistem tidak dapat terus ada, maka keuntungannya tidak akan ada lagi, dan dia tidak dapat menanggung rumah harta karun ini. Jelas, Ankong tidak menyangka Jia Siwen akan menanyakan pertanyaan ini. Yang lain menajamkan kepala mereka dan mengebor kepala naga dinasti surgawi, tetapi Jia Siwen sebenarnya enggan untuk bergabung. Bergabung dengan divisi naga dinasti surgawi memiliki manfaat yang tak tertandingi. Selama Anda mengungkapkan identitas Anda dapat menikmati perlakuan yang sangat tinggi dimanapun di dinasti surgawi. Ankong berkata, setidaknya tidak lebih lemah dari putaran itu. Jia Siwen tercengang,
posisi ini terlalu sederhana bukan? Anda harus tahu bahwa orang lain mungkin tidak mencapai level ini seumur hidup mereka, tetapi dia dapat langsung menikmati perlakuan ini selama dia bergabung dengan divisi naga dari dinasti surgawi. Kondisi ini saja sudah sangat menarik. Namun Jia Siwen masih belum berani mengambil resiko. Dia melihat ke langit yang gelap dan bertanya, saya juga ingin bertanya, jika saya bergabung dengan divisi naga dinasti surgawi, apakah saya perlu melakukan tugas setiap hari? Ankong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, sebenarnya divisi naga dari dinasti surgawi harus dianggap sebagai pekerjaan paruh waktu. Selama Anda bergabung dengan Kementerian Naga dari dinasti surgawi, Anda tidak perlu melakukan apapun. Ketika tidak ada tugas yang diberikan kepada Anda dapat melakukan apapun, tetapi jika Anda memiliki tugas, Anda harus melaksanakan tugas tersebut. Setiap orang harus melakukan setidaknya 6 tugas per tahun, yang setara dengan melakukan tugas sekali dalam 2 bulan. Tentu saja, ada beberapa pengecualian, seperti beberapa tugas sulit. Anda dapat mengandalkan 3 misi, ini jarang terjadi. Jia Siwen tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat dan bertanya, ngomong-ngomong, bolehkah saya memilih tugas? Misalnya, memilih untuk melakukan tugas di Nancheng. Tentu saja, Anda tidak perlu mengatakan ini. Kantor pusat juga akan memimpin dalam memberikan tugas kepada Anda. Hanya jika Anda tidak dapat menyelesaikannya, kantor pusat akan mengirimkan seseorang untuk membantu Anda, kata Ankong. Jia Siwen berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, saya bersedia bergabung. Hehe, itu keputusan yang bijaksana. Kamu tidak akan pernah menyesali keputusanmu. Ankong tersenyum dan menepuk pundak Jia Siwen dan berkata, mulai sekarang, kamu dan aku adalah rekan seperjuangan, bagaimana denganmu, apakah kamu ingin bergabung? Kelompok ke-10. Apakah saya masih bisa memilih tim untuk bergabung? Jia Siwen bertanya dengan curiga. Baru saat pertama kali bergabung, Anda punya kesempatan untuk memilih. Jika Anda menyerah, markas akan langsung menugaskan Anda ke grup lain. Ankong berkata dengan santai, menurutku anakmu adalah benih yang bagus, jadi aku hanya ingin membantumu untuk melihat apakah kamu menginginkannya. Jia Siwen mengangguk dan berkata, saya bersedia, maka saya akan bergabung dengan kelompok ke-10. Oke. Ankong mengangguk dan berkata dengan puas, saya akan segera melamar ke kantor pusat, dan sertifikat Longbu akan diberikan kepada Anda oleh seseorang yang akan memberi Anda sertifikat Longbu, saya akan mengantar Anda bertemu orang lain. Karena itu, Ankong membawa Jia Siwen dan berjalan ke depan. Jia Siwen sedikit gugup. Bagaimanapun, dia bergabung dengan divisi naga dari dinasti surgawi. Semua orang di dalamnya adalah petani. Jika tidak ada bakat tertentu, saya khawatir tidak ada hak untuk berbicara di sini. Ankong melirik Jia Siwen dan memahami apa yang ada di hati Jia Siwen. Dia tersenyum dan tidak banyak bicara. Bagaimanapun, ada banyak orang yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan divisi naga dinasti surgawi, tetapi mampu bertahan dalam misi berulang kali sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan mereka. Jika pikiran Jia Siwen tidak cukup kuat, atau jika dia takut, maka Ankong juga akan mengatur beberapa tugas sederhana untuk Jia Siwen, tetapi itu tidak akan memberinya lebih banyak sumber daya. Ingin lebih banyak sumber daya pelatihan. Sederhana sekali, yaitu semakin kuat, cukup membuat orang memperhatikan. Jia Siwen masuk ke kantor di belakang Ankong. Awalnya ini adalah ruang praktek dokter, namun saat ini untuk sementara diminta oleh Ankong dan menjadi kamar kecil. Ada 2 orang yang duduk di ruang tunggu ini, salah satunya adalah pria berambut merah yang dilihat Jia Siwen sebelumnya, dan yang lainnya adalah kecantikan polos dengan rambut hijau. Mata wanita ini bersinar polos. Cahaya itu membuat semua makhluk jantan melihat bahwa mereka mau tidak mau ingin melangkah maju dan mengasihaninya. Namanya Yaning. Dia adalah salah satu anggota kelompok ke-10, kekuatan supernatural api. Ankong menunjuk pria berambut merah itu dan berkata, dan kecantikan itu adalah dokter dan pengontrol dalam kelompok kami, orang supernatural dengan atribut kayu, Lin Xiu Xiu. Jia Siwen menunjukkan senyuman ramah kepada mereka berdua. Bagaimanapun, dia masih pendatang baru di grup, dan dia masih menjaga kerendahan hati yang pantas dia dapatkan. Ketua tim, untuk apa kamu membawa orang ini?
Yaning memandang ke arah Jia Siwen dengan jijik dan berkata, tidak bisakah kamu membiarkan orang ini bergabung dengan grup kita? Meskipun grup kita menduduki peringkat terakhir dalam kompetisi dalam beberapa tahun terakhir, tapi kamu tidak perlu terlalu bersemangat untuk menemukan beberapa melon yang bengkok. Dan membagi tanggal untuk bergabung dengan grup kita, kan? Hidung Qiong Lin siu-siu berkerut dan berkata dengan tidak puas, Yaning, bagaimana caramu berbicara? Dia menoleh dan menunjukkan senyum ramah kepada Jia Siwen dan berkata, halo, nama saya Lin Siu-siu, dan kami akan menjadi rekan satu tim mulai sekarang. Halo, namaku Jia Siwen. Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Dia masih memiliki kesan yang baik terhadap Lin Siu-siu di dalam hatinya, lagi pula Lin Siu-siu masih bersedia berbicara untuk dirinya sendiri. Yan Ning berkata dengan acuh tak acuh, Siu-siu, kekuatan anak ini jelas baru saja mencapai kondisi kondensasi, menurutmu level berapa yang bisa dia capai dalam setahun? Bisakah dia melampauiku? Bodoh sekali. Izinkan aku mengatakan itu, jika saat aku bertemu dengannya di pertemuan tahunan, saya khawatir saya bisa mengalahkannya dan memohon ampun hanya dengan satu gerakan. Ankong meletakkan tangannya di dada dan tidak berbicara. Dia tidak bermaksud berbicara untuk menghentikan Yan Ning. Bagaimanapun, hal semacam ini masih bergantung pada bagaimana Jia Siwen menanganinya. Jika Jia Siwen memilih menerima nasihat, maka Ankong masih cukup kecewa padanya. Jika seorang pemuda tidak memiliki momentum atau keberanian untuk melakukan kesalahan, maka pencapaiannya di masa depan akan terbatas. Jia Siwen melangkah keluar dan berkata dengan ringan, menurutku tidak, senior. Sekalipun kamu senior, kamu harus menghormati orang lain. Jika kamu tidak menghormatiku, lalu mengapa aku harus menghormatimu? Jia Siwen berkata dengan enteng. Karena kamu mengatakan itu, maka aku ingin melihat apa yang mampu kamu lakukan. Yan Ning menatap Jia Siwen dan berkata dengan dingin. Kompetisi, kompetisi. Jia Siwen juga berkata tanpa rasa takut. Meskipun dia tidak memiliki kemampuan bela diri aura sekarang, bukan berarti dia tidak bisa mengalahkan Yaning. Jika dia benar-benar bertarung sampai mati, dia masih memiliki peluang untuk mengalahkan Yaning. Kalau begitu, ayo cari tempat kosong untuk bertanding. Kita tidak boleh berada di rumah sakit. Diang Kong berkata dengan ringan, ayo turun. Semua orang mengangguk dan turun bersama. Mereka sampai di tempat parkir bawah tanah, dan mobil dalam kegelapan berhenti dengan tenang di tempat parkir. Mengendarai mobil langit yang gelap, mereka berempat pergi ke pinggiran Nanceng bersama-sama. Melihat ruang terbuka di luar, Ankong memilih sedikit, dan akhirnya menemukan lokasi yang relatif kosong. Jia Siwen dan Yan Ning berdiri di dua sisi, saling menatap. Yan Ning berkata dengan senyum dingin di wajahnya, nak, kamu masih punya waktu untuk menyesal sekarang, jika tidak, jangan salahkan aku ketika kamu terbakar api. Tidak, jangan khawatir, Jia Siwen berkata dengan enteng. Kalau begitu, ayo kita mulai permainannya. Perhatikan sampai akhir. Jika kamu merasa tidak bisa mendukungnya, kamu bisa menyerah. Selama kamu menyerah, pihak lain tidak akan pernah bisa menyerang lagi. Apa kamu mengerti? Dikatakan. Ankong sebenarnya mengatakan ini pada Jia Siwen, mengingatkannya untuk tidak bersikap agresif. Di sisi lain, dia juga memberitahu Yaning bahwa dia akhirnya menemukan bibit yang bagus dan dia sama sekali tidak bisa berbuat banyak. Dipahami, Jia Siwen dan Yan Ning berkata serempak. Jia Siwen mengambil langkah dan menatap Yan Ning dengan tenang, matanya penuh kesungguhan. Di sisi lain, Yan Ning masih memiliki ekspresi jijik di wajahnya, seolah dia tidak menatap mata Jia Siwen sama sekali. Lakukan saja dulu, jangan sampai kamu bilang aku mengganggumu. Yan Ning berkata dengan nada menghina. Mata Jia Siwen sedikit menyipit, sekarang bukan waktunya untuk agresif, jika dia bisa memanfaatkan kesempatan langkah pertama, maka dia bisa menekan Yaning. Detik berikutnya, telapak kaki Jia Siwen terbanting, tubuhnya terlempar keluar, hampir berubah menjadi bayangan. Melihat kecepatan Jia Siwen, Ankong sedikit mengangguk, setidaknya kecepatan ini hampir mencapai puncak di ranah yang sama. Dalam sekejap mata, Jia Siwen muncul di wajah Yan Ning. Dia mengepalkan kelima jarinya, dan membanting tinjunya langsung ke pintu Yan Ning dengan angin bersiul. Hah, bocah konyol.
Yaning berkata dengan senyum menghina di wajahnya, serangan jarak dekatmu tidak efektif untukku. Dengan itu, Yaning mengangkat telapak tangannya dan berkata dengan lembut, dinding api. Saat suaranya jatuh, dinding api yang menyala langsung muncul di depannya. Tembok api ini panjangnya hampir 10 meter, dan butuh 1 detik bagi Jia Siwen untuk menghindarinya, tapi detik ini sangat berharga bagi Jia Siwen. Ingin menghentikanku? Tidak semudah itu. Jia Siwen mengerutkan kening dan berteriak dengan suara rendah. Saat suaranya turun, saya melihat energi spiritual di tubuhnya melonjak, dengan cepat mengembun di tinjunya. Hancurkan untukku. Jia Siwen menggeram, lalu melancarkan pukulan, dan menabrak dinding api. Ledakan. Tinju Jia Siwen menghantam dinding api, dan suara keras yang menakutkan tiba-tiba meledak. Dinding api tiba-tiba meledak melalui sebuah lubang. Dinding api itu sepertinya penuh kekuatan, tapi nyatanya tidak begitu kuat. Ia hanya mengandalkan nyala api untuk melawan musuh. Namun di bawah benturan energi spiritual ini, dinding api memperlihatkan kelemahannya. Melihat lubang besar di dinding api, Jia Siwen langsung mengambil kesempatan untuk bergegas, mengebor lubang tersebut, dan mendekati wajah Yaning. Haha, ini menarik. Yaning memandang Jia Siwen yang datang di depannya, tapi tidak panik sama sekali, tapi dengan senyuman di wajahnya. Melihat senyuman di wajah Yaning, Jia Siwen mengerutkan kening, dan dia tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Ledakan bola api. Begitu Yaning mengangkat telapak tangannya, bola api muncul di depannya. Bola api yang membara ini seperti bom yang akan meledak, memancarkan atmosfer yang menakutkan. Jia Siwen mengerutkan kening, dan dia sudah merasakan nafas yang keluar dari bola api tersebut. Pergi. Yaning meraung, dan melihat telapak tangannya terangkat, bola api itu melesat keluar dan terbang langsung menuju Jia Siwen. Menghadapi ledakan bola api yang dahsyat ini, Jia Siwen tidak berani menganggap entengnya. Begitu dia mengertakkan giginya, aura yang melonjak mengalir deras ke telapak tangannya. Perisai aura. Jia Siwen menggeram, melepaskan aura di tubuhnya dengan liar, membentuk perisai kuat di depannya. Melihat apa yang dilakukan Jia Siwen, Ankong menggelengkan kepalanya sedikit. Menggunakan aura dengan cara ini akan meningkatkan konsumsi aura, yang sangat tidak diinginkan. Setiap penggunaan seni bela diri aura pertahanan dapat dengan mudah memblokir ledakan bola api, karena ledakan bola api Yaning tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Jika Jia Siwen mengetahui pikiran batin Ankong, saya khawatir dia akan memuntahkan darah lama. Tidak ada jalan baginya. Dia sekarang miskin dan berkulit putih. Dia tidak memiliki aura seni bela diri sama sekali, jadi dia hanya bisa menggunakannya seperti ini. Ledakan. Bola api yang meledak menghantam penutup pelindung aura dengan keras, dan penutup pelindung aura yang tampaknya keras itu seperti cangkang telur. Dalam sekejap, retakan padat muncul di atasnya, yang sepertinya akan runtuh dan pecah kapan saja. Menariknya, belum rusak, cangkang kura-kuramu cukup keras. Yaning mencibir dan berkata dengan nada menghina, jika itu masalahnya, maka saya akan melakukan satu sama lain dan menghancurkan cangkang kura-kura Anda sepenuhnya. Saat dia berkata, Yaning mengangkat telapak tangannya, dan semburan bola api lainnya muncul di telapak tangannya. Pergi. Yaning mengangkat telapak tangannya, dan bola api yang meledak itu langsung terbang dan melesat ke arah Jia Siwen. Yaning memilih untuk tetap memegang tangannya, lagi pula, kekuatan ledakan bola api itu terlalu besar, begitu benar-benar pecah, dia tidak bisa menjamin bahwa Jia Siwen akan mampu menahannya. Bola api itu menjerit dan menghampiri Jia Siwen dalam sekejap mata. Kali ini, Jia Siwen tidak punya waktu untuk melepaskan penutup pelindungnya, jadi dia terkena bola api dan membuat ledakan hebat. Wajah Lin Xiuxiu berubah dan dia berkata, Yaning, kamu terlalu kejam untuk memulai. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.